memberikan penjabaran ya berkaitan dengan apa yang dimaksudkan. Selebihnya semoga berjalan dengan sebagaimana mestinya. Tuhan memberkati. Selamat pagi. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita sekalian. Yang saya hormati Pak Kades, kami dari tim Universitas Palangkaraya mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada atas sambutan dari Pak Kades dan juga dari ibu sekalian dari Desa Petepliti. Tujuan kami hari ini adalah melakukan pengabdian kepada masyarakat. Ya, dalam hal ini adalah bagaimana memberikan pelatihan untuk peningkatan produk hasil perikanan, yaitu produksi ikan asap dengan menggunakan asap cair dari limbah cangkang sawit. Ya, pelatihan pemanfaatan asap cair limbah cangkang sawit untuk produksi ikan asap bagi masyarakat Desa Petepliti, Kabupaten Pulang Pisau. Ya. Tim dari Universitas Palangkaraya, Bapak Abdul Hajaran Mepaka, kebetulan beliau tidak bisa hadir hari ini karena beliau sedang sakit. Ya. Kemudian saya sendiri, Tepianti Korat, kemudian Bapak Wendy Trisan. Hari ini kami akan mempresentasikan tentang bagaimana pemanfaatan asap cair limbah cangkang sawit untuk produksi ikan asap. Next book. Ya, salah satu teknik untuk pengawetan makanan adalah dengan menggunakan pengasapan. Produksi ikan yang relatif besar ya, terutama di provinsi Kalimantan Tengah, terutama ikan air tawar ya, sehingga ikan air tawar ini sampai saat ini itu banyak dimanfaatkan dalam kondisi segar. Dan kalau itu tidak habis dikonsumsi, umumnya nanti akan disimpan di dalam lemari pendingin. Ada proses alternatif untuk bisa mengolah ikan air tawar yang banyak ditemukan, yaitu salah satunya dengan menggunakan teknik pengasapan. Nah, kalau ibu-ibu pernah menikmati makanan ketupat kandangan, ya, ketupat kandangan itu ikannya adalah ikan asap. Jadi paruan, kauman itu menggunakan ikan asap yang punya cita rasa atau bau khas asap. Pengasapan ya itu sudah beratus-ratus tahun digunakan untuk tujuan pengaweten makanan. Jadi meskipun sekarang ya sebagian besar masyarakat itu punya kulkas atau punya lemari pendingin untuk pengawetan, ya, tetapi dalam hal untuk peningkatan pengolahan hasil perikanan, ya, masyarakat itu juga banyak mengolah ikan tidak hanya yang segar, tapi juga diolah menjadi ikan asin. Ya. Saya rasa kalau di daerah sini pasti banyak ya. Apa orang Dayak bilang apa? Undang, ya. Undang ya. Kadang-kadang untuk cari selera makan justru lebih mengundang selera ya, undang ya dibandingkan yang segar. Demikian juga dengan ikan asap. Jadi sebenarnya tujuan pengasapan di sini adalah penambahan cita rasa, teknik memasak, pengawetan khususnya olahan daging atau ikan untuk memaparkan asap dari kayu bakar. Nah, jadi selama ini proses pengasapan untuk mendapatkan ikan beraroma asap, ya, yang nanti bisa diolah ibu-ibu di dapur untuk memasak, itu sebagian besar dilakukan dengan pengasapan. Jadi
ada ikan diasapi seperti di gambar ini, kemudian nanti dia punya cita rasa wangi aroma asap menggunakan kayu bakar. Nah, hari ini kami ingin mempresentasikan pembuatan ikan asap tapi tidak dengan cara pengasapan, tapi dengan menggunakan teknik berbeda, teknologi pangan berbeda, yaitu dengan menggunakan asap cair. Apa itu asap cair, bagaimana nanti proses pengolahannya, berikutnya akan saya jelaskan. Next. Nah, kekurangan dari pengangkutan makanan yang selama ini dilakukan dengan menggunakan pengasapan, karena masih dilakukan secara tradisional, tidak semuanya itu sesuai dengan apa yang diharapkan. Ya. Umumnya ikan asap yang dihasilkan itu mutunya rendah, nilai nutrisinya juga rendah. Kemudian tidak selalu konsisten. Apa yang dimaksud tidak selalu konsisten? Kalau kita membuat ikan asin atau membuat udang itu tadi, campurannya kan sudah jelas ya. Garam misalnya 3 sendok dilarutkan dalam 5 liter air misalnya. Kemudian ikannya kita rendam di situ. Ya, sebanyak yang mau kita buat undangnya. Tapi kan resepnya itu sudah terus-terusan itu. Benar kan? Ibu-ibu pasti kita akan gunakan itu terus. Misalnya 3 sendok garamnya ya, terus nanti kita mau buat lagi ya 3 sendok lagi garamnya. Mau kita buat lagi ya 3 sendok garamnya. Tapi kalau pengasapan ini kan tidak bisa terus-menerus sama ya. Karena meski bahan bakarnya bisa berbeda, yang digunakan untuk menghasilkan asap tadi, kemudian mungkin jenis kayu yang digunakan untuk pengasapan itu juga bisa berbeda, sehingga tidak konsisten jaminan mutunya. Kemudian apa lagi yang berbahaya adalah keamanan. Jadi dalam ilmu teknologi pangan yang disebut dengan sifat fungsional atau fungsi dari teknologi tadi adalah sifat makanan yang berkaitan dengan daya guna dan keinginan konsumen. Jadi maunya jadi apa? Rasa, bau, warna, tekstur, kelarutan, penyerapan, penahanan air dan sebagainya, dan daya awet merupakan sifat fungsional yang penting. Nah, untuk pengasapan, proses pengasapan, pembakaran, mungkin Bapak Ibu-ibu sudah pernah mendengarkan penjelasan di media elektronik maupun media cetak ya, bahwa yang makanan yang diproduksi dengan cara dibakar itu tidak sehat, terutama yang melekat banyak arangnya di situ, karena potensi untuk dapat menyebabkan kanker. Nah, salah satunya juga pengasapan ini kalau dilakukan secara konvensional dengan cara pengasapan itu juga berpotensi membuat atau menyebabkan zat yang sifatnya karsinogenik, istilahnya itu, yang berpotensi mengakibatkan kanker. Sehingga sebenarnya pengasapan, pembakaran, terutama yang kalau kita membakar itu langsung berdekatan dengan arangnya atau bersentuhan langsung dengan arangnya sangat besar. Next berikutnya. Nah, tujuan sebenarnya dan manfaat dari pengasapan itu adalah warna. Warnanya menjadi lebih bagus, cita rasa, ada cita rasa asapnya, kemudian masa simpan. Jadi lebih warnanya lebih bagus, kemudian cita rasanya. Ini ada beberapa contoh ikan yang sudah kami asapi, yang sudah kami aplikasikan dengan asap cair. Dan ada tisu. Tolong nanti dianukan. Ini salah satu contoh ikan yang sudah kami olah dengan menggunakan asap cair. Itu ada lele ya. Kita ambil bawa 3 contoh, ada ikan lele, ikan haruan, ikan gabus, dan ikan nila. Ini warnanya khas ya, baunya juga. Mau cium baunya? Tidak. Yo, yang kira-kira tidak. Mau coba? Ya kalau mau, aman aja nih.
Coba dicium wanginya. Sampai dari Jawa pulang. Jadi sedih. Nah, ada juga yang ikan Hilang ya. Nah, warna dan teksturnya ini berwarna coklat. Nah, dari sebenarnya warna coklatnya disebabkan karena apa? Nah, tadi di dalam asap cair itu sama ya, ada mengandung senyawa karbonil ya, yang mengakibatkan warnanya menjadi coklat. Nah, kemudian kenapa masa simpannya jadi lebih lama? Karena dia ada mengandung fenol yang bersifat sebagai antimikrobal dan juga sebagai antioksidan, sehingga memberikan warna yang menarik dan cita rasa yang unik. Next, Bu Devi. Nah, bahaya pemasakan konvensional seperti yang saya sampaikan tadi, tidak semua itu aman bagi tubuh. Ya. Ada senyawa karsinogen yang saat pengasapan itu sulit dikontrol. Nah, itu yang mengakibatkan senyawa karsinogen tadi yang rentan untuk terjadinya kanker seperti yang saya sampaikan. Kemudian ada PAH ya, yang sangat mudah melekat pada permukaan makanan pada proses pengasapan yang tradisional. Next, berarti. Nah, apa itu PAH? Nah, PAH itu tergolong ke dalam zat yang berbahaya ya, kalau itu melekat pada makanan kalau pengasapan yang dilakukan itu secara konvensional. Coba next. Asap cair. Nah, ini tadi contohnya, ini ikan yang kami produksi ini tidak dengan pengasapan konvensional, tapi dengan menggunakan asap cair. Ini yang namanya asap cair. Asap cair ini dihasilkan dari proses pembakaran. Pembakaran kebetulan yang dibakar di sini cangkang sawit. Nanti jadi asap. Asapnya itu yang didinginkan kemudian berubah jadi cair seperti ini. Nah, ini nanti yang akan digunakan untuk memproduksi ikan seperti yang tadi. Oh, asap. Bawa asap? Bawa asap kan? Bawa asap kan? Nah, ini tercium seperti bau asap, tapi setelah direndamkan ke ikan ya baru nanti direndam sama kayak bikin udang. Nah, jadi tidak hanya mampu memberikan cita rasa asap yang unik, ya, tapi juga antibakteri seperti disampaikan tadi. Mudah diaplikasikan, ramah lingkungan, dan tidak mengandung bahan berbahaya tadi karena dia tidak langsung dibakar, tapi bisa dioles atau direndam sama seperti kita membuat ikan asin. Kemudian asap cair memiliki kemampuan untuk mengawetkan bahan makanan ya tadi karena ada senyawa fenolat dan karbonil tadi, sehingga itu bisa disimpan dalam waktu yang relatif lama, tidak mudah rusak. Hampir sama seperti kalau kita membuat ikan asin. Next. Nah, apa itu asap cair? Nah, asap cair tadi dihasilkan dari proses pembakaran cangkang sawit. Nah, nanti asapnya itu seperti orang menyuling gitu, seperti orang
mendestilasi. Nanti asap cair yang asapnya tadi nanti dikondensasi, jadi didinginkan, akhirnya jadi asap cair seperti ini tadi. Kemudian jadi itu cangkang sawit yang kami gunakan. Nah, nanti dibakar. Jadi prosesnya bisa menggunakan drum bekas itu dibakar, nanti kemudian ditutup, asap yang keluar itu nanti yang akan didinginkan sehingga jadi asap cair. Nah, cara penggunaannya bisa dengan disemprot, bisa dengan dilumuri atau dioles, atau bisa dengan direndam. Ya, direndam dengan menggunakan asap cair ini tadi. Tergantung mau seberapa banyak intensitasnya. Kalau kita tidak mau sampai jadi coklat sekali, kalau kayak coklat sekali seperti ini tadi, itu direndam lama, kurang lebih 5 jam sampai 24 jam perendamannya, baru jadi coklat seperti tadi. Kalau misalnya kita hanya ingin wangi atau aromanya saja ada, bisa dengan cara pengolesan. Next. Keluar dulu. Jadi bagaimana menghasilkan ikan asapnya? Ini nih prosesnya yang disebut. Nah, nanti setelah pembakaran itu nanti akan keluar asapnya ini. Nanti ini ada yang tidak bisa terkondensasi, yang bisa terkondensasi itu atau yang bisa didinginkan nanti keluar sebagai asap cair. Ini alatnya yang punya di UPL. Nah, ikannya dibersihkan dulu. Setelah dibersihkan, nah nanti baru kalau kita hanya ingin ada aromanya saja, itu bisa dioleskan saja ke ikannya. Nah, nanti setelah itu bisa kita oven supaya dia mengurangi kadar airnya setelah kita oleskan dengan menggunakan asap cair, atau bisa direndam. Kalau merendam itu bisa dengan menggunakan asap cair itu tadi 20 bagian, jadi 20 mili asap cair itu tadi. Atau kalau kita mau buat dalam 1 liter, kalau kita mau buat dalam 1 liter 200 mili asap cair itu tadi ditambahkan dengan 800 mili air. Kemudian itu kita akan rendam ikan segar tadi, kurang lebih waktunya bisa antara sekitar 5 sampai 24 jam. Kemudian setelah itu kita angkat, tiriskan, kemudian baru kita oven. Kemudian bisa, ya hasilnya seperti yang sudah kami tampilkan tadi. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Kalau nggak ada open, Dijemur di bawah matahari. Supaya bertahan aroma, kan kita ingin supaya ada aroma asapnya tadi. setelah itu bisa dimakan. Bisa diolah. Kalau tadi diolah tadi bisa langsung konsumsi atau dimakan. Supaya aroma bau asapnya kemudian lebih aman untuk konsumsi karena tidak langsung kena dengan pembakaran. Kemudian warnanya tadi kan aroma atau wangi asapnya tadi yang diinginkan untuk kita rasa masakannya. Nah, bedanya adalah ikan asap supaya aroma asapnya ada. Iya, mangut pun tahu ya, sama nih ya, dia dirasa. Maka kalau mau langsung dikonsumsi ya direndam bersama dengan air garam. Jadi kalau mau direndam bisa direndam dengan air garam ditambah dengan asap cair. Ya cuma ditambah ini supaya aroma asapnya.
Bahannya enak ditambah dengan lombok. Oke. Kami bawa asap cairnya akan kami kasih ke sini, jadi bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat. Boleh. Jadi bisa produksi langsung. Jadi tidak hanya dari cangkang sawit Bapak Ibu. Jadi asap cair itu bisa diperoleh dari kayu, misalnya limbah kayu apapun. Dari limbah kayu apapun itu bisa bisa menghasilkan asap cair. Sudah. Jadi bisa dari tempurung kelapa, bisa dari kayu-kayu yang sudah tidak terpakai. Jadi yang penting bahan bakar yang kayu, intinya bahan bakar berkayu. Jadi kayu apapun, cuma nanti berbeda wanginya, beda aromanya antara kayu satu dengan kayu yang lain. Jadi kalau mau itu misalnya kita menggunakan kayu rambutan, ya kayu rambutan semua, jangan dicampur dengan kayu lain. Karet semua, kayu karet. Karena beda-beda wanginya. Nanti cuma kan masih teknik aja sangat besar. Iya, hari ini. Nah, nanti kalian silakan saja siapa yang mau ikan asapnya. Iya, bisa. Ikan asap. Langsung ditambahin dengan sayur santan misalnya. Atau nanti tapi kalau di Juhu aneh ya rasanya bau asap ya. Biasanya itu pengolahannya kalau ikan asap ini biasanya dengan santan biasanya. Dimasak santan atau ya dengan tempe daun Jawa kata Bude. Ini ada nila, ada yang kedua itu ada haluan dengan lain. Itu diberi gratis kan? Jadi diolah lagi. Enggak langsung makan, jadi silahkan diolah lagi. Yo. Emang tuh jadi titik. Nah, contoh silahkan ya. Jadi ada yang bimbit benar. Indonesia berdasarkan hasil materi yang ada, mohon maaf berkenaan dengan waktu kita sudah hampir selesai. Apakah ada sesi nanya jawab? Sudah. Oke. Kebetulan juga ini ada dikasih oleh-oleh. Jangan sampai ini jadi masalah besar. Ya, karena yang diberikan ini jumlahnya paling 4,5. Ya, kita atur dengan sebagaimana mestinya. Nah, baik, terima kasih Pak. Saya lupa terima Pak Arel ya, Ibu Devi ya, yang sudah memberikan materi pokok berkaitan dengan hal itu. Saya ucapkan terima kasih sebesar-besarnya dan setulus-tulusnya. Jadi kalau memang tadi pelayanan kami agak terlambat, ada hal-hal yang tidak berkenan, saya sebagai Kepala Desa Teliti meminta maaf kepada Pak Arul, Pak Ibu Devi, Ibu Devi ya, Pak Wendy, yang mohon maaf jika memang ada yang tidak berkenan. Singkat sambutan saya sebagai pembuka dan penutup, dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kita dimampukan dalam melaksanakan kegiatan kita, dan dengan izin Tuhan Yang Maha Esa, kita kembali ke rumah kita masing-masing dengan keadaan sukacita bahagia. Terima kasih, salam sejahtera untuk kita semua, selamat siang. Untuk peserta
silakan bisa diambil. Jadi mohon bertahan sebentar, rugi kan kedua. Oh, TG transport ke Pak. Berarti dia ngaruh ya, saya balik di telepon ke lah. TG akomodasi buat. Jadi nanti ini jangan berebutan Bu ya, semua yang ada di sini pasti dapat uang untuk beli minyak, beli ini gratis malah, bukan beli. Jadi untuk ini